Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alexander Damawan dengan NIM 24042149. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia berjudul Membandingkan dan Mendemonstrasikan Hukum Publik dan Hukum Privat. Materi yang pertama adalah hukum publik. Hukum publik adalah kumpulan peraturan yang menjadi dasar negara dalam menjalankan tugas dan melindungi kepentingan publik. Hukum ini mengatur hubungan antara negara dan individu dengan tujuan menegakkan kepentingan negara dan masyarakat. Negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu, sehingga melalui hukum publik, negara berperan menciptakan keteraturan, keadilan, dan keamanan di masyarakat. Adapun karakteristik dari hukum publik ini yang membedakannya dari hukum privat adalah hukum publik ini mengatur kepentingan negara dalam masyarakat luas, bukan hanya sekedar kepada individu atau kelompok saja. Negara berperan sebagai otoritas tertinggi memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi hak individu demi kepentingan umum. Tujuan utama hukum publik adalah kesejahteraan sosial, kepentingan bersama, dan penerapannya sering dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik. Peran utama hukum publik adalah menciptakan keteraturan dengan negara sebagai pelindung kepentingan umum. Hukum publik menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat, memastikan kepentingan kolektif terjamin, serta menetapkan aturan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pembagian hukum publik ini meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana. Yang pertama, kita akan membahas hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur struktur, fungsi, lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Tujuannya untuk menegakkan prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik, guna memastikan pemerintahan sesuai konstitusi, melindungi hak warga negara, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Hukum yang kedua itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur tindakan aparat negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan hubungan administratif antara negara dan rakyat. Tujuannya untuk menciptakan hubungan hukum yang memastikan pejabat pemerintah menjalankan tugas secara efektif untuk mencapai tujuan negara. Pembagian yang ketiga itu hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dunia, melindungi hak asasi manusia, mengatur perdagangan, dan mempromosikan perdamaian. Perjanjian internasional dan organisasi seperti PBB berperan penting, meskipun dalam realitanya penegakan hukumnya sering menghadapi tantangan. Pembagian hukum yang keempat itu hukum pidana. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak individu dengan menetapkan perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggar. Prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, dan praduga tak bersalah memastikan peradilan yang adil. Hukum pidana melindungi masyarakat melalui penyelidikan, persidangan, dan penghukuman untuk memastikan keadilan dan mencegah kejahatan. Materi yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu atau antara individu dan badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan hukum publik, hukum privat ini lebih fokus kepada pengaturan hak dan kewajiban individu dengan prinsip kesetaraan antara pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah memastikan hubungan antar individu berlangsung adil dan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karakteristik hukum privat ini meliputi pengaturan hak dan kewajiban individu dalam hubungan pribadi dengan fokus pada perlindungan kepentingan perorangan. Prinsip kesetaraan kedudukan menegaskan bahwa semua pihak memiliki posisi yang sama tanpa hierarki kekuasaan. Hukum privat juga melindungi hak individu seperti hak kepemilikan, kontrak, keluarga, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengadilan perdata, mediasi, atau arbitrasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, peran utama hukum privat adalah melindungi hak individu dan memastikan keadilan dalam hubungan antar individu. Hukum ini menjamin perlindungan kepentingan, memungkinkan penuntutan hak, serta penyelesaian sengketa. Hukum privat juga memfasilitasi pembentukan hubungan hukum yang jelas melalui perjanjian atau kontrak, mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil. Pembagian hukum privat ini meliputi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum bisnis. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban antar individu, mencakup hukum keluarga, benda, perikatan, dan hak waris. Hukum keluarga mengatur hubungan dalam keluarga. Hukum benda mengatur kepemilikan properti, hukum perikatan mengatur perjanjian, dan hukum waris mengatur pembagian harta warisan. Semua ini saling menjaga keadilan dan keteraturan dalam hubungan antar individu. Yang kedua adalah hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum privat yang mengatur kegiatan bisnis, termasuk legalitas usaha, perjanjian dagang, dan pengawasan persaingan untuk mencegah monopoli. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi dagang. Yang hukum privat yang ketiga adalah hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perkembangan dari hukum dagang yang mengatur hubungan bisnis antara individu, perusahaan, dan pemerintah. Ini mencakup pendirian perusahaan, pasar modal, transaksi keuangan, dan perlindungan konsumen. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan ketertiban dan persaingan usaha yang sehat. Materi yang ketiga adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hukum dari sudut pandang sosial, melihatnya sebagai bagian dari sistem sosial terbentuk melalui interaksi masyarakat.
Sosiologi hukum ini diperkenalkan oleh Ancelotti pada 1882. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena dinamis yang berubah seiring perkembangan sosial. Berbeda dengan ilmu hukum murni yang fokus pada analisis normatif, sosiologi hukum lebih menyoroti peran hukum dalam menegakkan ketertiban, mengatasi konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Sehingga manfaat mempelajari sosiologi hukum ini memberikan manfaat dalam membantu memahami peran hukum dalam masyarakat, mengidentifikasi sebab sosial masalah hukum, menawarkan solusi alternatif, dan menilai efektivitas hukum berdasarkan penerimaan masyarakat. Sosiologi hukum juga mendorong pemahaman terhadap aturan dan kebijakan hukum. Adapun ruang lingkup kajian sosiologi hukum ini mencakup masyarakat, lembaga sosial, dan interaksi sosial. Masyarakat menjadi objek utama karena hukum diciptakan dari norma dan nilai yang dipegangnya. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan pemerintahan berperan dalam mendukung keberlakuan hukum dan menyelesaikan konflik. Interaksi sosial antar individu juga penting karena membentuk pola perilaku yang berdampak pada tindakan hukum. Materi yang keempat adalah antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara hukum, budaya, dan masyarakat. Ilmu ini berfokus kepada bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan berinteraksi dengan kebudayaan dan dalam berbagai masyarakat. Sejarah perkembangan antropologi hukum ini dimulai dengan kajian perbandingan sistem hukum di masyarakat primitif pada abad ke-19 oleh antropolog seperti Edward Taylor dan Lewis Henry Morgan yang memperkenalkan ide tentang perbedaan sistem hukum antar budaya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman hukum semakin meluas, yang mencakup sistem hukum adat yang tidak tertulis dan lebih bersifat tradisional, serta menekankan bahwa hukum merupakan interaksi sosial yang dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya masyarakat. Sosok antropologi hukum ini mencakup norma-norma hukum, lembaga hukum, proses hukum, dan interaksi hukum dengan elemen sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan agama. Norma hukum bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Lembaga hukum seperti pengadilan, polisi akan memfasilitasi penerapannya, dan proses hukum menyelesaikan sengketa dengan mekanisme bervariasi antar budaya. Semua komponen ini membentuk hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Fungsi utama antropologi hukum adalah menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang beragam dan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial. Hal ini akan membantu memahami hukum dalam konteks nilai budaya, identitas sosial, dan praktik lokal, sehingga menjelaskan perbedaan pandangan terhadap keadilan dan hak asasi manusia di berbagai masyarakat. Ruang lingkup dari antropologi hukum ini mencakup kajian hubungan antara hukum, budaya, dan masyarakat. Ini meliputi studi tentang hukum adat dan dalam masyarakat tradisional, perbandingan sistem hukum antar budaya, serta bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Antropologi hukum juga mempelajari konsep keadilan dan norma hukum dalam berbagai masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya lokal. Materi yang kelima adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah komponen penting dalam sistem hukum yang mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum mencakup elemen sikap sosial dan nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendekatkan diri atau menjauhkan diri dari hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat, yang kemudian mempengaruhi perilaku dan kepatuhan terhadap hukum. Pengaruh budaya hukum dalam penerapan hukum di masyarakat Indonesia. Budaya hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam penerapan hukum, karena kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Tantangan utama dalam perbedaan antara hukum formal yang modern dan nilai-nilai lokal tradisional, terutama di daerah pedesaan, yang membuat masyarakat kesulitan memahami hukum formal. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan peran aparat yang baik dan sikap masyarakat yang patuh terhadap aturan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pendidikan agar masyarakat dapat menerima dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa hukum berperan penting dalam mengatur hubungan dalam masyarakat. Dalam hukum publik fokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan sosial, sementara hukum privat mengatur hubungan antar individu dan melindungi hak-hak pribadi. Kajian sosiologi dan antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat. Penegakan hukum bergantung pada kesadaran masyarakat atau aturan yang ada, sehingga penting untuk mengembangkan budaya hukum yang sejalan dengan sistem hukum yang formal. Sekian dari saya, terima kasih.